Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Malam ini insyaallah taala akan kita mulai dari ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, ayat yang ke-24 ya. Kita mulai dari ayat yang ke-24. Allah berfirman, turunlah kalian semua. Sebagian kalian adalah musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kalian di bumi, dan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal dan kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Ayat yang ke-25. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup dan di bumi itu kalian mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi itu pula kalian dikeluarkan kembali. Ayat berikutnya yang ke-26. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sungguh kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan lebih baik. Dzalika min ayatillah, yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadzakkarun, agar mereka semua mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay lamma ahbatallahu Adama wa zawjatahu wa dzurriyyatahuma il ardi
akhbarahuma bihali iqamatihim fiha wa annahu ja'ala lahum fiha khayatan yatluha al-maut mashhunatan bil imtihani wal ibtila'i wa annahum la yazaluna fiha yursilu ilaihim rusulahu wa yunzilu alaihim kutubahu hatta ya'tiyahumul maut fayudfanuna fiha thumma idza istakmalu ba'athahumullahu wa akhrajahum minha ila ad-dar allati hiya ad-daru haqiqatan allati hiya darul maqamah. Artinya, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, istrinya dan keturunannya ke bumi, Allah kabarkan kepada mereka berdua tentang tempat tinggal mereka di bumi. Bahwa Allah menjadikan bagi mereka di bumi itu sebagai tempat untuk hidup yang selanjutnya adalah kematian. Bumi dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Dan mereka akan terus di bumi. Allah mengutus Rasul untuk mereka, menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya sampai mereka didatangi kematian, kemudian dikubur di bumi, dan jika telah sempurna usia bumi, Allah bangkitkan mereka dan Allah keluarkan mereka dari bumi ke negeri yang sebenarnya, yakni negeri abadi, tempat tinggal mereka. Tsumma tanna alaihim bima yasurru lahum minal libasil daruri wa libas alladhil maqsud minhu al-jamal. Wa hakadha sairul asya'i kat ta'ami wasyarabi wal maraqibi wal manaqihi wa nahwiha qad yasurruhu li ibadihi qad yassarallahu lil ibadi daruriyaha wa mukmilun dzalika wa bayyana lahum anna hadha laysa maqsudan bidzat wa innama anzalahu Allahu liyakuna ma'unatan lahum ala ibadatihi wa ta'atihi wa lihadza qala wa libasut taqwa dzalika khair minal libasil hissi fa inna libasat taqwa yastamirru ma'al abdi wa la yabli wa la yabid wa huwa jamalul qalbi war ruh wa amma libasud dhahiri fa ghayatuhu ayastatiral awrata dhahirah fi waqtin minal awqat aw yakuna jamalal insan wa laysa wara'a dzalika minhu naf'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada mereka yang membuat mereka senang berupa pakaian pokok dan pakaian yang digunakan untuk perhiasan. Demikian juga segala perkara yang mereka butuhkan berupa makanan, minuman, kendaraan, kemudian pernikahan dan yang semisalnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada hambanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Allah yang memenuhi itu semua dan menjelaskan kepada mereka bahwa ini semua bukan tujuan utama. Tujuan Allah menurunkannya ialah untuk dijadikan sebagai alat bantu bagi mereka agar semakin baik ibadah kepada Allah dan taat kepadanya. Oleh sebab inilah Allah berfirman, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik daripada pakaian yang nampak. Sungguh pakaian ketakwaan akan terus melekat pada diri hamba. Tidak pernah usang dan tidak pernah rusak. Dan itu adalah keindahan hati dan roh seorang hamba.
Adapun pakaian dohir, tujuan utamanya ialah hanya menutup aurat dohir dari waktu ke waktu. Atau sekedar untuk perhiasan bagi manusia. Selain itu, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Wa aidan, fabitakdiri adami hadal libas, tangkasifu auratu dhahirah, alati la yadurhu kaswa ma'ad darurah. Wa amma bitakdiri adami libasi taqwa, fa innaha tangkasifu auratuhu al-batinah wa yanaluhu al-khizzu wal fadihah. Demikian juga seandainya pakaian dohir tidak ada, maka paling-paling auratnya terbuka, dan tidak apa-apa terbuka jika dalam kondisi darurat. Adapun kalau tidak ada pakaian ketakwaan, maka aurat batinnya terbuka dan dia mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Wa qauluhu dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun, ay dzalikal madhkuru lakum minal libasi mimma tudzakkiruna bihi ma yanfa'ukum wa yadurrukum wa tusbihuna bil libas ad-dhahir 'alal batin. Yang demikian itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka mau mengingatnya, yakni yang disebutkan tadi untuk kalian berupa pakaian adalah termasuk perkara yang bisa kalian jadikan untuk mengingat Allah. Mana saja yang bisa bermanfaat untuk kalian, mana saja yang membuat madarat untuk kalian. Kemudian kalian diserupakan dengan pakaian zahir dan batin. Taib. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, bisa kita simpulkan beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, permusuhan antara Adam dan iblis dan keturunan mereka dimulai sejak mereka diturunkan dari surga sampai hari kiamat nanti. Jadi Nabi Adam dan iblis serta keturunan mereka terus menjadi musuh sejak diturunkan dari surga sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, dunia adalah negeri yang fana dan tidak kekal. Jadi dunia ini sifatnya sementara. Mata'un ilahin, kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak kekal, tidak abadi. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dunia adalah negeri ujian dan cobaan. Mashunah bilimtihan waribtila, penuh dengan ujian dan cobaan. Siapapun di dunia ini pasti mengalami ujian dan cobaan. Ada yang berat, ada yang setengah-setengah, ada yang ringan, tergantung tingkat keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya. Semakin baik keimanan dan ketakwaannya, semakin berat ujian dan cobaannya. Ujian dan cobaan itu tidak semata-mata ditinggal mati orang tua,
ditinggal mati anak atau istri, bukan. Ujian tidak semata-mata kemiskinan. Ujian itu banyak macamnya. Barakallahu fikum. Dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat dikarenakan beda dengan kebiasaan masyarakat. Sehingga dicemooh, dicela, direndahkan. Itu juga ujian. Barakallahu fikum. Sakit-sakitan. Padahal sudah minum jamu ini, jamu itu. Ya ujian. Belajar. Padahal sudah rajin. Belajarnya juga tekun. Tapi masih belum paham-paham. Ujian. Nah. Banyak ujian. Selama kita masih hidup di dunia ini, ujian pasti ada. Dan perlu diingat, ujian itu tidak hanya yang tidak enak saja. Ujian berupa kenikmatan, itu justru adalah ujian yang berat. Banyak yang tidak bisa bersyukur dengan ujian kenikmatan itu. Diuji, uangnya banyak, akhirnya dia berlebihan, seenaknya sendiri menggunakan uang itu, ya. Ujian kenikmatan yang lainnya yang menyebabkan dia tidak bersyukur. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Ada 3 tahapan manusia di dunia ini. Yang pertama ialah al-hayatu, hidup. Mulai hidup di rahim ibu, kemudian lahir menjadi makhluk hidup yang masih belum bisa apa-apa, kemudian bisa bicara dikit-dikit, kemudian selanjutnya berkembang jadi dewasa, kemudian tua, barakallahu fikum. Tingkatan berikutnya, al-maut, mati. Ada yang mati sejak di rahim ibu, ada yang mati ketika lahir, ada yang mati ketika masih kecil, belum balik, ada yang mati ketika sudah remaja, ada yang matinya sudah setengah baya, ada yang baru mati setelah tidak bisa apa-apa ketika usianya sudah 100 tahun. Ya. Tapi semuanya merasakan al-maut, kematian. Tingkatan yang ketiga ialah al-ba'tsu, dibangkitkan dari bumi, tempat mereka dikubur. Tahapan terakhir, bumi. Semuanya akan dibangkitkan dari kuburnya. Baik yang dikubur secara normal maupun tidak secara normal. Ya, yang tidak secara normal seperti dibakar sampai jadi abu. Nanti dibangkitkan oleh Allah dengan kekuasaan dari Allah. Atau yang matinya diterkam serigala atau harimau, atau tenggelam, atau terbakar, atau tertimbun gempa, dan yang semisalnya. Semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebangkitan nanti itu menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Karena ada beberapa manusia yang dibangkitkan secara khusus. Seperti orang yang mati ketika jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir.
mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terluka, berlumuran darah. Warnanya warna darah, tapi baunya wangi, lebih wangi daripada misik. Sementara sebagai tanda dan bukti orang ini gugur sebagai syahid ketika berjihad fisabilillah. Demikian pula orang itu kalau sedang ihram baik haji atau umrah terus mati, maka ajaran Islam menetapkan dia dikubur dengan kain kafan berupa pakaian ihram yang ia pakai dan tidak boleh ditutup kepalanya. Kalau yang lain kan harus ditutup kepalanya ya. Kalau yang mati itu dalam keadaan ihram baik haji atau umrah, maka kain kafannya ialah pakaian umrahnya, pakaian ihramnya ya. Dan tidak boleh ditutup kepalanya. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, begitu. Itu orang-orang khusus. Kalau yang lainnya ya muncul gitu aja, muncul. Nah, Masya Allah ya, betul-betul luar biasa. Muncul dari bumi. Semuanya muncul. Rame-rame gitu ya. Masya Allah. Peristiwa yang sangat apa ini? Mengagumkan. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan yang pertama kali dibangkitkan nanti di hari kiamat ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ini 3 tahapan di bumi. Al-hayah, al-maut, wal-ba'su. Fiha tahyawna, wa fiha tamutun, wa minha tuhrajun. Faedah berikutnya. Asbabun nuzul ayat yang ke-26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Masir bahwa asbabun nuzulnya ialah ada sekelompok orang bangsa Arab yang tawaf di Baitullah Ka'bah sambil telanjang dengan anggapan kembali kepada kesucian atau fitrah. Karena pada asalnya manusia itu lahir dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian apapun. Maka mereka pun tawaf di Baitullah Ka'bah sambil telanjang bulat dengan anggapan kembali kepada kesucian. Mereka itu adalah orang-orang kafir musyrik. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan bahwa Allah telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian. Tidak boleh tawaf di Baitullah Ka'bah sambil telanjang. Nah, ini asbabun nuzulnya. Faedah berikutnya. Di antara faedah pakaian yang pertama untuk menutup aurat. Satrul aurah. Jadi kalau ada orang yang menggunakan pakaian tapi menampakkan auratnya, berarti dia tidak menggunakan pakaian sebagaimana fungsinya. Nah, pakai pakaian tapi menampakkan apa ini? Auratnya. Ini tidak menggunakan pakaian sebagaimana fungsinya.
Kemudian yang kedua, fungsinya ialah rish. Rish ini banyak penafsiran dari para ulama, namun yang masyhur sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Zaid rahimahullah ialah al-jamal, untuk keindahan. Jadi fungsi pakaian ialah agar yang pakai itu kelihatan lebih cakep, lebih indah. Apalagi kalau pakaiannya bagus, Masya Allah. Yang asalnya ganteng, tambah ganteng. Seperti itu. Apalagi yang kulitnya hitam, kayak arang. Gitu ya. Ini kalau ditutupi pakaian kan lumayan. Nah, nggak kelihatan. Ya, bagus pakaiannya. Supaya semakin. Apalagi kalau kulitnya putih. Kasih pakaian apapun tambah cakep. Itu fungsinya rish, yaitu lil jamal, untuk keindahan. Taib. Ada juga yang menafsirkan rish di sini ialah al-mal, harta. Sebagaimana penafsiran Imam Mujahid rahimahullah yang menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi fungsi pakaian itu ialah untuk punya-punyaan sebagai harta. Jadi ada orang yang memang sangat senang sekali untuk ngoleksi pakaian. Jadi daripada berbentuk uang, mending berbentuk pakaian. Nanti kalau sudah bosan dijual, dilelang. Jadi yang pakaiannya seharga jutaan rupiah. Nah, satu orang pakaiannya sudah 3 lemari sendiri. Satu lemari untuk pakaian olahraga, satu lemari untuk pakaian bepergian, satu lemari untuk pakaian nyantai. Ya. Untuk punya-punyaan. Nanti kalau sudah bosan dilelang. Ini kalau orangnya terkenal, betul-betul bisa laku tinggi. Mahal. Nah, walaupun baunya sudah tengik, karena lama disimpan di almari. Tapi kalau uang ini masyhur, misalkan, Masya Allah, ulama misalkan, nah, itu mahal. Apalagi kalau pakaiannya ini kuno atau antik, bisa mahal. Barakallahu. Sebagaimana barang-barang antik yang lainnya. Semakin tua usianya, tapi masih kuat dan awet, itu semakin mahal. Ini fungsi pakaian. Rish diartikan dengan al-mal, untuk harta benda yang disimpan. Kemudian faedah berikutnya. Yang dimaksud libasut taqwa dalam ayat ini ada 10 pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, maksud libasut taqwa ini ialah as-samtul hasan. As-samtul hasan, perangai yang baik. Ini pendapat Utsman ibn Affan radhiyallahu taalaan. Jadi pakaian ketakwaan itu lebih baik daripada
pakaian zahir yang kalian pakai. Bukan berarti nggak usah pakai pakaian, yang penting perangainya baik. Bukan. Maksudnya pakaian zahir kalian yang baik itu akan lebih baik lagi jika disertai dengan libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Dan yang dimaukan di sini ialah as-samtul hasan, perangai yang baik. Pakai jubah putih, pakai sorban. Nah, tapi jadi penjahat. Oh, ini penjahat berjubah. Ini menyebabkan pakaian zahirnya jadi apa ini? Kurang bermanfaat. Tapi kalau dia pakai pakaian yang baik, perangainya baik, Masya Allah. Tapi pada umumnya pakaian itu adalah cermin dari keadaan batin seseorang. Kalau pengen tahu gaya orang ini, bagaimana wataknya, lihat pakaiannya. Nah, pakaiannya kok norak, kelihatan. Perangainya norak. Terus gak usah pakai jauh-jauh. Mau nggak mesti, ya memang nggak mesti. Tapi biasanya itu berarti sebagian besar demikian. Assalamualaikum. Karena kalau hati orang itu baik, nggak mungkin dia pakai pakaian yang norak kayak korak. Ya kan? Nah. Jangan bilang, lihat hatiku, jangan lihat pakaianku. Siapa yang bisa lihat hatimu? Aku hanya bisa lihat pakaianmu. Ya. Cukup dengan melihat bajumu, aku tahu hatimu. Nah, cukup lihat dengan pakaiannya, tahu keinginan hatinya. Ya. Nah, apa enggak? Iya. Yang kedua, libasut taqwa maknanya ialah al-amalus sholih. Amal sholih. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi amal sholih itu disebut dengan pakaian apa ini? Ketakwaan. Jadi kalau kalian pakaian zahirnya bagus, maka hendaknya pakaian ketakwaannya juga apa ini? Bagus. Amal sholihnya. Yang ketiga, al-iman. Libasut taqwa dalam ayat itu artinya ialah al-iman, keimanan. Ini pendapat Imam Qatadah rahimahullah. Yang keempat, khasyatullahi ta'ala. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan ialah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat Urwah Ibnu Zubair. Yang kelima, libasut taqwa ialah al-haya, rasa malu. Ini pendapat Ibnu Al-Ambari. Yang keenam, satrul aurah di sholat. Libasut taqwa itu ya menutup aurat ketika sholat. Ini pendapat Ibnu Zaid. Yang ketujuh, libasut taqwa di sini ialah ad-dir'u wasairu alatil harbi. Baju besi dan seluruh alat-alat perang.
baju ketakwaan itu ialah baju besi dan alat-alat perang. Ini pendapat Zaid ibnu Ali. Karena dengan itu mereka bisa meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-afaf, menjaga kehormatan diri. Ini pendapat Ibnu Sa'ib. Yang kesembilan, libasul taqwa ialah pakaian yang digunakan untuk menjaga dari panas dan dingin. Ini pendapat Ibnu Bakhar. Yang ke-10, bahwa yang dimaukan dengan ayat ini ialah pakaian yang dipakai oleh orang yang bertakwa di akhirat lebih baik dari pakaian ahlu dunia. Pakaian orang yang bertakwa di akhirat nanti lebih baik daripada pakaian penduduk bumi. Ini diriwayatkan oleh Utsman ibnu Atha dari bapaknya. Maka dengan mengetahui tafsir libasut taqwa dalam ayat ini, bisa kita ambil faedah bahwa pakaian yang Allah turunkan untuk Bani Adam ada dua. Yang pertama ialah al-libasud dhahiri atau al-libasul hissi. Pakaian dohir atau pakaian yang nampak berupa kain atau sejenisnya yang menutup aurat Bani Adam. Yang kedua disebut dengan libasut taqwa atau al-libasul batini. Libasut taqwa atau pakaian batin, yakni keindahan hati dan amalan seorang hamba. Taib barakallahu. Dan faedah yang terakhir, hendaknya seorang muslim dan muslimah memperhatikan penampilan zahir dan batinnya secara bersamaan. Nah, di muslim dan muslimah harus memperhatikan penampilan zahir dan batinnya secara bersamaan. Nggak boleh sendiri-sendiri. Nggak boleh penampilan zahirnya saja yang kayaknya bagus, kayaknya solihah, tapi batinnya rusak, kelakuannya rusak, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Atau nggak boleh bilang yang penting hatiku baik, yang penting aku baik, akhlaknya, yang penting aku banyak amal solihnya. Nggak peduli dengan pakaianku. Aku pengen seperti orang biasa saja, pakaian seenaknya. Nggak boleh. Sebagaimana banyak orang yang nggak mau pakai jilbab. Dia mengatakan nggak usah pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Nggak boleh. Jadi pakaian zahir iya, penampilan batinnya juga ini. Iya. Termasuk kalian semuanya. Sebagai seorang santri harus memperhatikan penampilan zahir dan batinnya. Jadi dijaga penampilannya, pakaiannya yang sopan, penampilan jasmaninya yang sopan, dan juga dijaga penampilan batinnya, kelakuannya, tingkah polanya, akhlaknya yang baik. Barakallahu fikum. Dan ini ikhwan fillah azakumullah
dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang bisa menjadikan pakaian zahir dan batinnya sebagai cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.